Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Karya Yaman. Kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang bagaimana cara mengendalikan tanaman kelapa yang kena serangan seksapa. Seksapa ini disebut seksapa nubila. Adapun yang menjadi sasaran daripada seksapa nubila ini adalah diantaranya adalah tanaman pisang, tanaman kelapa dalam, dan tanaman kelapa sawit, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Sebelumnya kita masuk ke intro dulu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara mengendalikan hama seksapa. Hama seksapa nubila, teman-teman ya. Bagaimana cara mengendalikan hama seksapa ini? Hama seksapa ini dengan sebutan lain adalah belalang. Sebelumnya kita harus tahu bahwa cara berkembang daripada seksapa ini adalah dengan cara bertelur. Bertelurnya yakni pada pelepah kelapa dan pada pangkal kelapa, yakni pada tanah, teman-teman. Jadi bertelurnya di tanah dan waktunya yakni pada malam hari. Jadi kalau kita cross check telurnya pada pagi hari itu ketemu. Nah, kita masuk pada tahap pengendalian, teman-teman. Pengendalian hama seksapa ini yakni 3 kategori. Pertama dengan sistem mekanis, yang kedua dengan PHT atau pengendalian hama terpadu, yang berikut adalah dengan cara kimia. Nah, untuk mekanis yakni pembersihan lahan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa pada lahan yang bersih toh tetap masih ada seksapa? Oke lah teman-teman, karena di tetangga kita, kebun atau lahan yang di tetangga kita masih tetap kotor, sehingga masih berpotensi untuk berkembangnya seksapa nubila. Setelah lahan bersih, kita kumpul telur seksapa di bagian pangkal batang ya. Kalau kita cari itu ketemu. Nah, bentuknya teman-teman seperti gabah padi. Kalau Anda perhatikan pada pangkal ataupun pada pelepah kelapa, ketemu seperti gabah padi, maka itulah telur daripada seksapa. Memang DP bahasa seperti itu sudah. Jadi orang kalau bisa bilang kata bahasa lain, ini namanya bahasa Latin toh. Dia punya asal dari sini juga. Dari tanah ini, pekerjaan itu pengerjaan laboratorium. Jadi tidak perlu tahu itu. Yang penting cara aplikasinya. Amor saja seperti biasa kayak bakuku. Ini, coba. Amor keliling seperti bentuk saya. Amor keliling. Laboratorium ini, kalau kita tabur di bawah pohon kelapa, kasih bersih dulu pinggir-pinggir, tapi sementara ini banyak yang bersih. Sisa tabur saja. Per pohon 1 kantong. Kita taburkan. Tujuannya apa kita tabur ini? Tujuannya kalau foto-foto malam-malam dia turun ke bawah, otomatis dia baku sontong dengan ini, dengan jamur ini. Kalau dia baku sontong dengan jamur, kontaminasi dengan jamur, dia akan tubuh dari boto-boto itu akan dikelilingi oleh jamur. Kalau dia terbang ke tempat lain, dia bisa menularkan boto-boto yang segar dan sehat yang tidak terkontaminasi dengan ini. Selanjutnya dia akan begitu terus. Nah, cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan Metarhizium anisocliae. Metarhizium itu dapatnya dari mana? Biasanya dari laboratorium, teman-teman. Jadi cara aplikasinya seperti ini, dengan cara menghamburkan pada bagian pangkal batang tanaman, sehingga mikroorganisme sebentar akan berkembang dan naik ke atas dan akan menginfeksi seksapa dewasa, sehingga berkembangnya seksapa akan sedikit berkurang. Nah, cara untuk pengendalian dengan cara kimia, tetap mengandalkan pada pembersihan kebun dulu. Kita bersihkan pelepah, lalu kita suntik dengan obat yang namanya spontan. Nah, cara aplikasinya seperti ini, teman-teman.
Tetapi penggunaan obat spontan ini hendaknya dipakai pada serangan tingkat tinggi, artinya serangan tidak dapat dikendalikan dengan cara pengendalian hama terpadu, dengan cara mekanis, maka Anda dapat memakai obat kimia. Perlu diketahui bahwa obat ini adalah obat keras. Setelah Anda memakai obat ini, maka Anda perlu cantumkan dalam setiap areal kebun Anda bahwa di sini terdapat pemakaian spontan, dan Anda diwajibkan 2 bulan tidak dapat mengambil hasil panen tersebut. Jadi buahnya tidak dapat dikonsumsi teman-teman, baik kelapa muda ataupun kelapa yang sudah tua. Mau dibikin apapun jangan. Hendaknya 2 bulan jangan dulu konsumsi buahnya tersebut. Nah, gejala ataupun tanda bahwa kelapa Anda sudah mulai membaik dengan adanya tumbuhnya tunas baru dalam kondisi yang baik, baik secara mekanis, secara pengendalian hama terpadu ataupun dengan secara kimia, ditandai dengan hal tersebut. Nah, kira-kira kapan teman-teman pengamatan sehingga tanaman Anda dikatakan sehat? Nah, pengamatan Anda mulai pada saat 2 bulan setelah aplikasi. Jadi setelah pemakaian obat ataupun setelah pembersihan lahan, 2 bulan jeda waktunya, baru Anda amati. Jikalau sudah tumbuh tunas baru, maka tanaman kelapa Anda sudah mulai membaik. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam areal kelapa yang begitu luas, tentunya bukan milik kita sendiri ya, milik tetangga. Ini juga perlu diperhatikan bahwa pengaplikasian baik pengendalian hama terpadu ataupun dengan cara kimia, maka dalam areal tertentu itu hendaknya diaplikasikan secara serentak. Jadi tidak bisa mengaplikasikan hanya sendiri-sendiri. Hal ini butuh kekompakan, kerjasama sesama petani setempat. Jikalau Anda menginginkan kelapa Anda akan membaik kembali. Baik, saya akhiri videonya. Jangan lupa Anda subscribe, karena dengan menekan tombol subscribe maka Anda dapat mengikuti video-video selanjutnya. Nah, komentar di kolom komentar di bagian bawah. Kita akan bertengkar dalam kolom komentar untuk menghasilkan solusi teman-teman. Oke, saya akhiri videonya dan bye-bye.